Pemirsa, waspadalah masih maraknya aksi pembegalan yang ada di wilayah Indonesia. Salah satunya di Medan, Sumatera Utara dan juga di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Nanti kita akan hadirkan perbincangan dan liputan langsung dari Medan, Sumatera Utara dan juga bagaimana tanggapan masyarakat terkait pernyataan dari Wali Kota Bobi Nasution terkait bahwa pelaku pembegalan ini layak untuk ditembak. Tapi sebelum ke Wanasari, saya akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya kita akan ke Wanasari di Medan, Sumatera Utara. Wana, silakan. Wana, oh. Iya. Ya, sama juga dengan di Bekasi, di Kota Medan juga aksi begal ini sudah marak dan meresahkan masyarakat di Kota Medan sehingga muncullah statement ataupun pernyataan tegas yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang menyatakan bahwa pelaku begal cocoknya ditembak mati begitu. Nah, kira-kira bagaimana ya pendapat masyarakat di Kota Medan terkait dengan statement Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution? Sekarang saya sudah bersama dengan warga di sini. Selamat pagi, dengan Bapak siapa? Pak Suryadi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Suryadi, Bapak menyikapi pernyataan Bobi tentang tembak mati begal, kira-kira bagaimana Pak? Saya sih setuju-setuju saja, tapi dengan catatan bahwa semua begal itu jangan langsung ditembak, tapi seharusnya ada prosedur-prosedur yang aparat harus lakukan. Misalnya peringatan itu ditembak dulu kakinya, karena penting sekali efek jera ini diberikan kepada begal-begal ini karena sudah meresahkan masyarakat. Tetapi bukan sampai di situ saja, kami berharap para aparat negara, pemerintahan dan sebagainya harus tahu juga sebenarnya begal ini sumbernya dari mana. Salah satunya kalau menurut analisa saya secara pribadi bahwa banyak sekali generasi-generasi kita ini adalah mereka menggunakan narkoba. Jadi ini adalah salah satu sumber utamanya menurut saya. Jadi ini harus diberantas. Jadi mulai aparat, penegak hukum dan sebagainya harus bekerja sama. Mereka juga jangan jadi backing narkoba-narkoba ini. Jadi harapan kami sebagai masyarakat, salah satunya adalah untuk menjaga hal demikian, mulai dari dini, dari sekolah-sekolah, dari tempat-tempat umum ini harus diberikan sarana dan prasarana, misalnya olahraga atau yang lain-lain yang sama-sama kita gencarkan. Itu menurut pendapat saya. Oke, berarti setuju asalkan dengan catatan itu ya Pak ya? Iya. Oke, Pak, kira-kira Bapak melihat sudah seberapa parah tindakan begal di Kota Medan Pak? Ya, memang sangat meresahkan, apalagi di jam-jam malam ya. Ini akan membuat image Medan jadi tidak baik. Jadi perlu memang tindakan yang harus signifikan oleh aparat. Jangan ada backing-backingan lagi gitu. Baik. Terima kasih Pak Suryadi. Saya mau ke narsum satu lagi dengan Pak siapa Pak? Pak Liza, kira-kira Bapak setuju atau tidak dengan pendapat Bobi bahwa pelaku begal itu ditembak mati Pak? Oh iya, karena Medan ini udah sangat meresahkan. Kita udah takut beraktivitas, ekonomi juga susah, malam juga susah. Kayak saya sih setuju-setuju aja. Tapi ya terukur, jangan sampai kalau bisa, kalau nggak parah kali ya tembak kaki lah. Tapi kalau udah parah kali, orang juga banyak dibunuhin sama dia. Bobi bilang tembak mati, kira-kira matikan aja lah, udah lah. Baik, terima kasih. Ya terukur lah, pakai legal aspek lah. Tapi sebenarnya nggak akan mungkin terjadi lah ini kalau semua aparat dari kelurahan naik ke atas terpadu semua mengamankan mulai dari Babinsa, Koramil, Kodim, nggak akan mungkin. Baik. Nah yang kemudian yang kedua, harapan kalau bisa ya narkoba ini habis lah. Baik. Tapi itu bukan mudah. Iya, baik. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Liza atas waktunya. Selamat berolahraga kembali. Nah, pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution juga nanti akan memberikan pernyataannya terkait dengan statement sebelumnya bahwa dia menyetujui pelaku begal ditembak mati. Nanti ya di kabar utama pagi pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Ya, terima kasih Wanasari dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, selain juga di Medan, Sumatera Utara, yang paling teranyar adalah yang pembegalan yang baru-baru ini terjadi pada Senin kemarin, tepatnya di perumahan Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara, di mana aksi pembegalan ini menyasar kepada mama yang sedang membonceng anaknya, tujuannya awalnya untuk ke pasar. Dan itu pagi hari pemirsa, kurang lebih pada pukul 8 lewat waktu Indonesia bagian Barat, di depan Masjid Al-Huda tempat saat ini saya mengabarkan. Untuk mengetahui kondisi lengkapnya, kronologi seperti apa, kita akan berbincang langsung dengan Mbak Okta. Boleh bergabung bersama saya Mbak Okta, dan juga ada Pak Yanto, Ketua RW 09 Pondok Ungu Permai. Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat semuanya.
Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau ke Mbak Okta dulu. Mbak Okta, saat itu kejadian memang di sini ya, pagi hari. Boleh diceritakan kepada pemirsa sebenarnya kronologi seperti apa sih Mbak? Awalnya saya dari mau ke pasar. Ya. Nah, pas lagi sampai kantor RW itu dia pelaku ini ngikutin saya kayak nyelip gitu. Mbak Okta bertiga saat itu ya, bertiga. dengan mama dan adik. Adik saya. Kemudian Pas lagi saya udah sampai sini, beliau nyelip saya begitu saja. Kirain saya ini dia mau ke gang, langsung ngerampas tas mama saya. Terus mama saya ini jatuh ke bawah dari motor. kalau boleh saya gambarkan sedikit kepada pemirsa, memang saat ini lokasinya tepat di sini. Jadi di belakang kami, di depan kami itu adalah awal mula dari para pelaku dan juga korban ini datang. Mereka datang sama-sama dari sana, kemudian melaju ke arah pasar. Nah, sampai di depan Masjid Al-Huda, pelaku ini memutar balik kendaraan mereka, kemudian langsung merampas dari tas korban. Korban sempat berteriak, mencoba untuk juga minta tolong, dan juga bahkan korban ini sempat jatuh begitu ya. Mbak, saat itu memang sebelum tujuannya ke pasar, sebelumnya memang berada dari mana? Dari rumah atau dari mana? Iya, dari rumah. Dari rumah mau ke pasar. Dari rumah mau ke pasar? Iya. Biasa memang lewat wilayah sini? Biasa lewat sini. Setiap hari ke pasar sini? Iya, lewat sini. Oke. Nah, saat itu kabarnya uang dan juga barang-barang yang hilang nominalnya lumayan besar. Apa saja yang hilang, Mbak? HP 3, duit 600, sama surat-surat KTP, BPJS, dan surat-surat lainnya. Oke. Nah, kan kalau kita melihat pagi hari ini ramai banget loh, Mbak. Iya. Apakah saat itu kondisinya juga ramai atau justru sepi? Lumayan rame, cuman nggak terlalu kayak rame sekarang. Dan itu juga kondisi ada orang yang masuk motor sama mau keluar dari gang ini gitu. Sempat dikejar cuman nggak kena. Oke, sempat dikejar oleh warga sekitar ya? Ya, gitu. Tapi saat melihat, sempat melihat nggak kedua pelaku ini? Apakah pakai helm atau bisa terlihat mukanya? Nggak terlalu jelas karena pelakunya ini bener-bener rapet. Pakai masker, pakai jaket. Jadi cuman bagian mata aja yang kelihatan. Oke, tapi sudah melaporkan ke pihak kepolisian? Melaporkan kehilangan aja. Oh, tapi pelaporan pembegalan tidak? Tidak. Oke, baik. Saya mau ke Pak Yanto. Pak Yanto, ini mengagetkan karena kalau saya melihat kondisi langsung ini ramai sekali dan jarak dari Masjid Al-Huda ini menuju ke pasar ini hanya sekitar 200 meter. Warga banyak yang melintas ini juga begitu ya Pak Yanto. Pak Yanto boleh bergeser. Pak Yanto, apa memang sering terjadi aksi pembegalan di sini? Baik, tadi saya sempat mendengar tidak hanya ternyata pembegalan tapi juga ada maling-maling motor di sini ya Pak? Ya, kalau di wilayah sini kemarin juga terjadi pembegalan HP anak-anak. Di wilayah mana? Di wilayah sini juga. Itu pernah ketangkep anaknya. Kemudian dibawa kantor RW, kemudian dibawa ke Pak Polisi. Ya. Kemudian belum lama juga kotak amal masjid ini, Al-Huda ini pernah hilang juga. Cuma ditelusuri nggak ketemu. Dari CCTV tidak ditemukan juga. Nah, baru kemarin itu terjadi pembegalan yang kata saya luar biasa karena pagi-pagi kemudian jalanan rame. Cuma kebetulan Mbak kemarin tuh di sebelah kantor RW juga ada yang meninggal. Jadi pas posisinya itu orang konsentrasinya ke sana. Jadi nggak fokus, jadi tidak banyak yang berlalu lalang di sini ya Pak ya? Betul. Jadi pas korban itu lewat di sini terjadi pembegalan, saya ada di kantor RW. Kemudian ketika mbaknya ini ibunya itu ngejar ke sana, korban itu jatuh pas di pertigaan situ. Kemudian pingsan. Karena pingsan, ya, iya pingsan di situ agak lama. Kemudian saya minta tolong ibu-ibu yang lain untuk diangkat di kantor RW. Nah, karena nggak kuat, diangkat oleh Pak Muh sini ada tukang bangunan yang angkat ke kantor RW. Dari kantor RW saya gelarin tikar, kemudian ditidurkan di situ. Sama warga ditolong dikasih minyak angin, kemudian minyak kayu putih, dan sampai beberapa saat belum sadar juga. Hingga mbaknya ini datang, anaknya menangis, terus tolong dibawa ke saja. Ada puskesmas terdekat sini Blok A. Ya, di Dalam sana kondisi pingsan. Iya, dibawa ke sana, tapi katanya di sana terus sadar gitu ya. Sadar cuman pingsan lagi. Nah, sadar, pingsan lagi, teman minta pulang. Ya, minta pulang. Kemudian di rumah katanya pingsan lagi, sampai sekarang masih trauma. Masih trauma atas pembegalan yang terjadi begitu ya?
Pak Yanto, ini tidak pertama kali terjadi. Lantas dari pihak RW setempat antisipasi apa Pak? Karena kan warga khawatir juga, mungkin tidak hanya warga sekitar sini, tapi bahkan warga yang menuju ke pasar yang memang biasa melalui daerah sini juga khawatir begitu menjadi korban nantinya. Kami sudah punya program Mbak sebetulnya, ini ada portal. Iya. Di dekat pasar ada portal juga. Portalnya memang buka tutup atau gimana? Tadinya buka tutup, tapi karena jalan yang Mawar Indah itu sedang dicor, ya memang sedang ditutup. Nah, jadi untuk ke depan kita ini tetap berlaku ditutup, buka tutup. Cuma selama ini Mbak, kalau jam 3 ini orang-orang yang lalu lalang mau ke pasar kan udah banyak. Nah, jadi yang giling bakso, yang belanja lain udah banyak, sehingga kalau jam 3 itu harus dibuka, kami kerepotan satpamnya itu. Nah, sehingga ke depan rencana kami Pak RW 9 sudah sepakat dengan RT 10 RT di sini untuk menjadikan satu pintu. Oh, jadi aksesnya pintu masuk dan keluar sama? Sana, ya, dari Mawar Indah. Jadi orang-orang yang mau ke pasar itu nanti lewat jalan Mawar Indah ke pasar. Untuk sini tetap ditutup dan dibuka jam 5 pagi setelah subuh. Nah, gitu upaya ini. Kemudian dari pihak polisi kami juga sudah minta bantuan, Pak, tolong kalau lagi keliling patroli malam-malam itu ke wilayah 9 karena kita berada di daerah perbatasan dengan kabupaten, ini agak rawan. Sudah terjadi beberapa kali pembegalan dan pencurian motor. Nah, kemudian dari polisi RW 9 juga ada Mbak, kita dapat polisi dari Polres, polisi RW itu namanya Pak Agus Wirman, yang hampir setiap minggu beliau kontrol kemari. Nah, ya, tapi ini udah 2 minggu berhalangan karena ada tugas luar katanya begitu. Jadi antisipasinya pertama dari portal dihidupkan kembali, kemudian dari pihak kepolisian mohon bisa patroli ke sini, dan kita dari warga ya sudah jaga-jaga antisipasi. Kira-kira itu Mbak. Selain juga, itu juga kalau pemirsa bisa melihat di atap-atap dari Masjid Al-Huda ini memang sudah ada 3 CCTV. Salah satunya juga CCTV yang akhirnya viral di media sosial. Apakah CCTV nanti juga akan ditambahkan di RW 09? Rencananya kita yang CCTV ini yang di atas, yang di luar masjid, kebetulan lagi mati. Insya Allah nggak waktu lama kita akan minta ke Mas Adit, itu sekretaris RT, untuk dihidupkan kembali. Sementara yang sudah ada masukan supaya ini kameranya diganti untuk yang baru gitu. Baik, semoga itu juga bisa menjadi antisipasi yang nantinya juga bisa menekan dari tingkat kriminalitas, ya, di begal dan juga pencurian sepeda motor di kawasan perumahan Pondok Ungu Permai. Kita nanti juga akan melihat bagaimana sisi dari kriminolog, tapi sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama saya Kamarati Kusuma. Tadi juga kita sudah berbincang dengan korban yang menjelaskan bagaimana kronologi kejadian pembegalan yang ia rasakan, dan juga dari sisi RW setempat upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir dari aksi kriminalitas, yakni pembegalan yang terjadi di RW 09 Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara. Saya akan ajak pemirsa juga untuk melihat bagaimana dari sisi kriminolog, melihat dari sudah ada Pak Thomas Sunarius, boleh bergeser ke sini Pak? Kriminolog ke sana. Pak, kalau melihat dari sisi kriminolog sendiri, dari lokasi kejadian, kemudian pagi hari, pelaku dan juga korbannya, sebenarnya ini apa yang bisa dibaca sih Pak? Kalau isu tadi begal ya? Begal, ya. Itu sudah terjadi sejak zaman dulu ya. Sejak zaman ke arah kalau itu artinya merampok ya orang yang berkendara di jalan. Dulu pakai pedati, sekarang yang lebih mudah kan pakai motor. Jadi kata begal itu memang sudah ada terjadi sejak zaman dahulu. Nah sekarang berkembang jadi jambret sama yang ya. Nah fenomena korban kejahatan ya itu yang pertama yang menjadi sasaran yang rentan itu biasanya orang tua, perempuan dan anak-anak. Jadi kaum rentan. Rentan. Yang kedua adalah dia akan memperhitungkan lokasi ya di mana lokasi itu memungkinkan niat dia untuk melakukan kejahatannya. Jadi sudah ada niat dari awal. Dia tinggal mencari lokasinya ini. Kalau menurut keterangan Pak RW kan bukan penduduk sini korban dan pelakunya. Tapi memang biasa melintas di jalan sini gitu ya. Jadi kemungkinan juga si korban sudah diikuti dari luar sini. Apakah dia menduga karena dia bawa tas ya, wah ini pasti uangnya banyak. Atau mungkin karena dia juga wanita, jadi dianggap rentan. Tiga-tiganya wanita ya. Tiga-tiganya wanita. Ya. Nah kalau lihat dari CCTV itu kan tekniknya dia mendahului dulu
sepeda motor korban, lalu dia balik. Ya, muter Nah, balik. ini artinya kemungkinan kalau dia pun ketahuan warga atau dia mengejar sulit karena sudah berbalik sana. Gitu. Oke. Kalau melihat lokasi, biasanya kita yang ada di benak masyarakat, aksi pembegalan itu dilakukan di tempat yang sepi, Ya. tempat yang tidak banyak orang. Tapi Betul. ini kan kondisinya jam 8 pagi, Pak Thomas. Betul. Kemudian kalau melihat kita banyak sekali orang berlalu lalang, bahkan juga korban sempat berteriak minta tolong. Ya. Apakah memang begal zaman sekarang nih ya, Pak? Ya, ya. Sudah dapat lihat ini berani-berani, Pak. Maksudnya pagi hari banyak orang, ya resikonya kalau sampai dia ketangkap kan bisa saja diamuk massa dan lain sebagainya begitu. Betul, betul. Jadi risiko yang pertama itu dia sudah mau melakukan kita, risikonya aku mati. Itu biasanya sudah. Nah, yang kedua mungkin dalam pikiran dia, ini orang pasti nggak curiga ya, karena di sini ada masjid juga nih. Nah, jadi dia lakukan situ. Nggak curiga karena rame nih. Rame gitu juga. Ya. Kayaknya nggak mungkin ada. Nggak gampang Ya, dilacak. Dan biasanya dia memakai helm atau apa yang jaket yang ada tutup, yang ini supaya tidak mudah terlacak ya. Ya. Dan dia mungkin juga tahu di situ ada CCTV, jadi dia balik dulu, yang kelihatan kan punggungnya aja. Oh, oke. Jadi mukanya tidak terlihat dari CCTV. Ya, ya. Dan dia mungkin udah sering kemari ya. Situasi juga gitu. Jadi beberapa kali. Jadi memang kriminalitas itu tidak bisa dihilangkan sama sekali ya. Jadi yang penting kita melakukan pencegahan dini ya, baik oleh. Nah, kalau kalau berbicara mengenai tadi kan bagaimana para pembegal ini begitu ya Pak, melihat kondisinya berarti memang sudah ada niatan, mungkin saja mengikuti dari korban dari sebelum masuk area di perumahan Pondok Ungu Permai. Tapi apakah memang motif karena ekonomi sehingga nampaknya pembegalan ini semakin meningkat di Indonesia, tidak hanya di Bekasi Jawa Barat, tadi juga rekan kami dari Medan Sumatera Utara di sana juga menyampaikan hal serupa. Ya ekonomi lah. Pertama kalau motor yang kena kan bisa dijual. Dan sekarang jual motor gampang, nggak harus jadi, tapi istilahnya dipreteli gitu ya, jadi kanibal ya. Yang kedua dia memperkirakan di dalam tas ya, dompet yang di sandang itu pasti ada minimal uang atau handphone. Sekarang kan handphone juga sudah jadi kebutuhan primer. Hampir semua orang punya. Dan mungkin satu orang bisa punya 1 sampai 3. Iya, betul. Tapi apakah memang kita mendengar pernyataan dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution, bahwa ya memang sudah sangat mengkhawatirkan begal ini. Haruskah memang langsung pelaku ditembak? Negara itu tidak boleh bersifat seperti penjahat. Ya, di dalam konstitusi kita kan tugas pemerintah ini ya, melindungi warga, mensejahterakan, lalu mencerdaskan, bla bla bla. Itu yang harus pemerintah meningkatkan kesejahteraan. Misalnya lapangan kerja yang banyak, yang ini ya. Jadi kalau mau tadi dikatakan mau dihukum mati, ya saya pada prinsipnya tidak setuju. Tapi kalau mau dilakukan yang harus ditembak mati itu koruptor dulu. Itu jumlahnya bisa membuat RW ini jadi kota gitu. Itu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Tadi kan juga dari sisi Pak RW 09 sudah banyak upaya. Kalau dari sisi Anda, karena kejahatan ini terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga ada kesempatan. Betul. Apa yang perlu mungkin dari Pak Thomas diimbau untuk masyarakat? Yang pertama dari penegak hukum dulu. Ya, artinya polisi. Ya, kita harus meningkatkan kemampuan polisi ya. Dan kalau kita lihat rasio perbandingan polisi di kota ya, ini kan juga termasuk pengembangan kota ya, daerah komuter. Itu perbandingannya belum memadai ya, itu ya. Yang kedua sarana ya, sarana mobil patroli dan sebagainya ya. Dan itu kan perlu keliling, itu pun juga semacam memberikan efek getar ya gitu. Nah, kemudian dari masyarakat sendiri kan sekarang ada semacam yang dikembangkan oleh polisi juga. Tadi ada polisi RW ya, community policing. Jadi masyarakat jadi polisi sendiri ya, misalnya meningkatkan siskamling, kewaspadaan, lalu hubungan antar warga yang cepat. Karena di Jakarta ini ya dan sekitarnya, mungkin di desa juga, sekarang nilai-nilai gotong royong itu sudah memudar, ya, lebih ke individualis. Kadang-kadang di tetangganya ada perampokan, sebelahnya nggak tahu gitu betul. Jadi memang untuk meminimalisir
maraknya aksi bebegalan ini harus dilakukan semua pihak begitu ya. Ya. Warga setempat juga sama-sama juga harus meningkatkan kewaspadaan karena begal ini masih terjadi tidak hanya di Bekasi, Jawa Barat, bahkan di beberapa wilayah di Indonesia. Dan semoga ini juga menjadi informasi yang juga dapat meningkatkan kewaspadaan Anda pemirsa. Saya kembalikan lagi kepada Maria Segaf dan juga Bayu Andriarto di studio. Ya, terima kasih Kamarati Kusuma tadi yang membahas secara lengkap bagaimana situasi maraknya begal yang merajalela tidak hanya di malam hari tadi kata Rati ya, tapi juga terjadi di waktu siang hari maupun pagi hari. Memang kalau ada kesempatan itu dia aksi kriminalitas terjadi.